Mana Pak? Sudah lengkap ini, Sudah. sudah lengkap. Untuk mengawali kegiatan kolaborasi untuk siang ini, yang pertama adalah kita membagi tugas dulu, membagi peran dulu untuk nantinya kegiatan presentasi. Untuk kegiatan ini silahkan saya tawarkan ke Bu Muji sama Bu Siti untuk pembagian peran ini, monggo. Saya ganti yang presentasi, Pak. Oke, siap. Bu Muji presentasi. Ya, saya moderator kalau gitu. Moderator. Oke, saya berarti yang menjawab pertanyaan. Oke, baik. Untuk pembuatan apa namanya? Ini semua sudah jenengan download gitu yang untuk tabelnya. Sudah tadi. Saya belum. Iya. Tadi saya tadi download Pak, Sudah di-download berarti nggih. Seperti bisa di share screen mungkin, Bu. Karena saya belum download, kebetulan ini saya belum download. Oh, ini untuk tabel ini ya. Pak, untuk tabel di LMS itu loh, Pak. Ya, siap. Tak lihat dulu. Saya juga tak untuk tabel. Saya belum mengunduh masalahnya ini. Oke, untuk diskusi ini nanti teknisnya ini enaknya gimana gitu? Ben Mas Teh, kita punya waktu berapa lama ini untuk tugas ini? 100 menit kalau nggak salah. 100 menit apa 90 menit? 100 menit. 100 menit. Oke, 100 menit. Biasanya 90 menit biasanya. Oke. Saya lihat dulu di sini ada tabel 3.1 kemudian 3.2. Ini yang perlu kita kerjakan gitu. Nah, iya. Ini kita kerjakan di mana? Di apa namanya, di Word aja, Bung, ya? Karena untuk formatnya ini kan kebetulan Word. Di Word dulu nggak apa-apa, Pak. Mungkin tidak perlu kita buat di Canva. Kita membuatnya di Word aja langsung, nggak apa-apa. Nanti untuk kalau sudah jadi, sudah kita presentasikan, terus kemudian mungkin tidak ada, kalau tidak ada revisi, ya kita unggah, kita apa namanya, kita save PDF aja. Itu itu aja, Pak. Ya, kita nggak perlu membuat Canva kalau ya, ini menurut saya gitu. Atau mungkin kata, Pak. Ini bisa di share screen, Bu, mungkin yang sudah download. Untuk kita bahas ini maksudnya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Monggo sinten Bu Muji napa Bu Muji lainnya, Bu Muji napa Bu Siti yang Present now itu, Pak. Halo? Present now. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sebentar saya tuh kita tadi bagian SMP nggih. Nggih, ya, Bun. Gitu kok enggak. Kita bagian SMP ya. Bisa ngaku ya, ngerti deh, Pak. Mana? Mana?
Di bawah bulan di bawah aku. Aku mau beda. Nomor telu kok beli aku ya. Sama saya sampai kon jenengan karo sapa ya? Baru kalau itu masakan jualnya bisa menjadi begitu. Terus tahu sih aku belinya. Iya, wes. Kesal tuh. Aku sama anaknya aku Saya mencoba share screen tapi nggak bisa, Pak. Bisa. Tadi sudah saya ini kan. Ini loh tadi sudah sebenarnya ada ini. Saya sharekan stop sharing karena nggak bisa, Pak. Saya tak coba tak. Ini punya saya dulu. Ini saya stop sharing. Nah, ini sudah. Saya tak coba dulu sebentar, Bu. Ini Apa sudah. sudah Pak. ini sudah? Sudah, Pak. Oh ya Sudah, ini. silakan ini. Apa keliru itu? Iya. Bentar. Enggak, Bun, itu yang tabel. Tabelnya kan ada beberapa atau kemarin. Jadikan satu dulu, Keliru Bun. ya berarti ya? Bentar, Bun. Enggak, ya benar Ini Bun. keliru bukan. Oh, bukan keliru, bukan ini ya, bukan. Keliru. Oh. Sebentar, keliru. Keliru, Bun. Bu, akan jenengan kecek piro? Saya aku punya kudung yang gisi. Anak kanji buka gimana? Enggak. Kan yang ini. Leton. Habis. Jadi apa? Ada es krim. Apa? Krim. Ada di ngelak. Anu kudunya. Askar. Nah, ini seperti ini toh, yang ini toh. Ya benar ini, Bun. 3.1 tabel 3.1.2 itu loh. Yang ini ya. Nggih, ini sebentar, tak. Nanti toh, Bun. 2 toh kayaknya 2 lembar, 2 tabel. Nah, sama ini ya benar. Nggih. Yang ini nggih, sudah nggih. Ya. Nggih. Pripun ini? Berarti cuma satu ini saja, Bun. Coba. Oh, Ya, dua ini ya. Nah, ini Saya sama tadi yang downloadnya atas, toh. ya hanya ini aja. Isinya 2 toh. Iya, sama Tabel atasnya titik tadi. 3, Ya, isinya yang dua. sama yang atas tadi. Isinya ini hanya 2 ini tadi. Ide Nah, ya. implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid dan tabel 3.2 ide penguatan kompetensi sosial dan emosional. Kebetulan kan kita dapatnya untuk yang SMP yang C. Oh, Iya. Pengajaran eksplisit benar sih. Pripun ini pertama-tama. Mohon sebentar, maaf Bun. untuk ini ya, saya juga belajar ini belum ini. Cari-cari. Sama. Ini sama-sama Oh, cari dulu ya. Iya, Bun, sama-sama. Cari-cari dulu, referensi dulu. Baru deng. Yang keliru nopo? Salah tutur.
masuk. Sinyalnya aja keluar. Tekor sejarah. Ini saya lali. Saya tadi implementasi. Harus mulai di sekolah kelas. Nah, Soalnya tidak masuk praktek masa itu. Lalu layak menunggu ya. Tak iso nek kene nang. Banyak Ibu. Tadi pertanyaan pemantiknya tadi loh Bun. saya bukakan ya. Ya. Pertanyaan pemantiknya Ini Ditanya. tugasnya ini toh, tugasnya saya bacakan dulu. enggak langsung Ini dicatat tugas di sini. ini aja, toh. Bun. Heeh. Enggak, saya bacakan dulu aja Langsung. pertanyaan pemantiknya. Yang untuk tugas 3.1 dulu. Susunlah 5 ide penerapan 5 KSE itu, Bu. Saya baca dulu aja ya alurnya ya. Ya. Ya, bisa. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda dalam pertemuan di ruang kolaborasi yang pertama. Hasil kolaborasi tersebut akan dipresentasikan di pertemuan kedua. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran ruang kolaborasi. 1. Apakah kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan CGP lain? Berarti dari masing-masing kita ini kan kita punya kekuatan yang berkaitan dengan 5 aspek tadi. 2. Apakah kemampuan kerjasama yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? 3. Apakah ide pembelajaran 5 KSE yang dapat Anda terapkan di kelas dan sekolah Anda? Setelah Anda mempelajari 5 kompetensi sosial emosional, sekarang saatnya Anda berkolaborasi untuk menguraikan implementasi atau penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk murid sesuai dengan kelompok jenjang pendidikan masing-masing yang sudah pernah Anda terapkan. Kebetulan kita C untuk SMP. Jika sebelumnya Anda bekerja sendiri, kali ini Anda akan bekerja dalam kelompok bersama guru-guru dari kelompok jenjang pendidikan yang sama. Ini saatnya Anda memperdalam pemahaman Anda melalui aktivitas yang memungkinkan Anda saling berbagi ide, mendengarkan ide rekan CGP lain, bertanya, mengklarifikasi pemahaman ataupun miskonsepsi yang mungkin masih Anda miliki. Selanjutnya, Anda akan mempresentasikan hasil kolaborasi dalam kelompok tersebut dalam kelompok besar untuk saling belajar, berbagi, dan menguatkan. Tugas 3.1, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Ini untuk formatnya tabel 3.1 dan 3.2 kan sudah diunduh.
Itu ungguhannya itu tadi. Sekarang langkah kita yang pertama Kita berarti ide kita implement- ini membuat ide untuk implementasi penerapan ini dulu. Kemudian kita deskripsikan ide-ide kita, misalnya dijabarkan. Untuk SMP, wah ini sih lebih menguasai Oke, penguji. SMP. Ya tidak begitu, Pak. Aduh. Yuk, Soalnya harap saya kalian itu ini. karakternya penghukum. Yuk, harap bersama-sama. saya malah mengendalikan Eh, emosi itu loh Bun, masih. Oke. Saya juga Untuk tadi kekurangannya di situ. implementasi atau pengajaran eksplisit integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas Ciptaan iklim. dan budaya sekolah. Berarti ini bentuk implementasinya kan di sini ada dua pilihan. Nggih. Yang pertama pengajaran eksplisit integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang kedua adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini yang saya pahami nggih bentuk implementasinya. Nah, jadi untuk kesadaran diri ini kita masukkan ke mana? Apakah pengajaran eksplisit integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah? Itu dulu. Monggo dimasukkan di mana ini? Pengajaran eksplisit nggak? Dimasukkan ke pengajaran eksplisit. Tidak apa-apa, dimasukkan di situ. Tapi bentuknya misalnya kita melakukan kegiatan seperti apa gitu toh Pak, yang masuk ke pengajaran eksplisit itu yang seperti apa kayak gitu Pak? Iya. Jadi itu nanti kan untuk kesadaran diri, misalkan yang untuk pengajaran eksplisit integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik misalkan. Berarti deskripsi kegiatannya itu kegiatan yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh guru dan misalkan contohnya kalau misalkan kita mempersilahkan anak-anak itu untuk melakukan kegiatan meyakinkan kelas misalnya, atau mungkin menyuruh anak untuk melakukan kegiatan yang perasaan itu mengungkapkan emosional mereka, perasaan mereka dengan mungkin dengan raut wajah atau bagaimana itu loh. Atau kayak seperti stiker Pak, menempel stiker yang ada yang tertawa, ada yang senyum, ada bisa. yang tapi bisa Bu itu. Jadi itu adalah intinya untuk kegiatan ini kita sepakati untuk kesadaran diri ini adalah peran guru nggih. Iya Pak. Berarti contohnya kegiatannya apa Pak? Itulah Pak tadi jenengan atau contoh kegiatannya misalkan guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih gambar apa ya? Stiker, untuk Pak, memilih stiker. gambar emosional. Stiker apa Bu? Emo. Gambar emo. Emosional. Emoticon. Ya. Misalkan guru mempersilahkan apa Bu? Jenenge? Stiker emosional Pak. Stiker yang emot itu loh Pak. Stiker emo. Stiker emo lah gitu di sini itu. Ya. Jadi guru mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih stiker emo sesuai dengan perasaan mereka. Untuk ditempel Pak, misalnya ditempel di di depan gitu loh Pak, dikasih nama.
Enggak, kan misalnya kita kayak membuat kesepakatan kelas itu loh Pak di papan tulis. Oh ya, ditempelkan di papan yang sudah disediakan. Nah, seperti Misalnya. mau buat kata-kata sulit banget. Mungkin bisa langsung dituliskan Bu Muji di situ. Bisa langsung diketikkan. Itu langsung Pak. Langsung. Papan yang sudah disiapkan. Ini saya ketik tapi saya G dan hanya nggak ada, jadi ya saya cari copy paste. Untuk yang ini Bu, untuk yang apa? Pengajaran eksplisit guru memberikan kesempatan betul, maksudnya bentuk implementasinya ini adalah pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ini bentuk implementasinya, Bu. Nah, skenario penerapannya, guru memberikan kesempatan ini skenario-nya. Skenario-nya berarti di ininya. Ya, deskripsi kegiatannya. Seperti ini nggih. Nggih, itu dikopikan dari situ enggak apa-apa untuk yang bentuk implementasinya, pengajaran sampai Itu akademik. gini Pak, misalnya itu yang dilakukan saja atau misalnya kita memberi arahan juga Pak, kata-katanya dicantumkan tidak? Enggak usah, itu ada apa-apa Bu, itu skenario saja kok, skenario. Kalau misalkan tidak perlu kita cantumkan enggak apa-apa. Oke, siap. Mungkin ada yang lain Bu, mungkin deskripsi kegiatan kan banyak sekali ya terkait dengan kesadaran diri siswa itu selain untuk apa namanya menyampaikan atau meluapkan perasaannya selain melalui kegiatan itu mungkin ada kegiatan lain untuk menyadarkan diri siswa intinya. Pak, ini ngapunten nggih. Kalau konteksnya kesadaran diri ini kan juga kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Pengaruhnya pada perilaku diri ini kan berarti misalnya untuk pengajaran eksplisit, kita misalnya mengajarkan anak untuk lebih religius, ini juga termasuk untuk kesadaran diri, termasuk ya Pak? Bisa, misalnya Bu, termasuk masalah berdoa, kemudian pengajaran sholat itu kan sebenarnya kan setiap di sekolah itu kan selalu diterapkan toh. Setiap kita pelajaran itu kan mau mulai pelajaran kan pasti berdoa, kemudian kita kan sekarang pulangnya kan sore, otomatis setiap siang kita mengajarkan tuh sholat duhur berjamaah, kadang kita juga sholat duha berjamaah, itu kan berarti termasuk ini konteks kesadaran diri juga nggih? Oh, Gimana, kalau itu menurut saya bukan kesadaran diri Bu, artinya gini, kesadaran diri itu merupakan apa namanya luapan yang mereka rasakan saat itu apa sebenarnya yang ada dalam diri mereka. Itu kesadaran diri seperti itu. Kalau yang jenengan maksudkan tadi misalkan berdoa sebelum apa namanya sholat, berdoa sebelum belajar misalkan, atau mungkin melakukan ibadah sholat duha atau sholat duhur berjamaah, itu lebih ke manajemen diri gitu. Pak, manajemen diri. Soalnya di sini kan ada pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi, itu kesadaran diri. Maksudnya jadi penjelasannya kan itu pengaruhnya pada perilaku, berarti kan menyadari mood kita sedang menyadari mood kita bahwa misalkan kita itu lagi senang, itu otomatis secara tidak langsung selain kita bisa merasakan hal itu, orang lain pun juga melihat bahwa kita itu sedang merasakan hal itu. Seperti itu, menurut saya seperti itu. Jadi ada pengaruhnya ke perilaku murid atau bahkan perilaku kita atau orang lain. Maksudnya ini menumbuhkan kesadaran dalam dirinya saat itu apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan gitu. Itu Pak, untuk itu loh deskripsi kegiatan. Berarti ini saja Pak, apa ada lagi lainnya? Yang dikatakan guru itu gimana? Kalau di tabelnya itu loh Pak, deskripsinya kan apa, itu deskripsi kegiatan pembelajaran itu kan ada yang apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh guru, itu gimana?
Yang di atas itu. Apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Iya. Misalnya kan kalau yang itu guru memberi kesempatan itu kan apa yang dilakukan. Terus yang dikatakannya yang seperti apa? Perlu kita tulis semua itu. Sepertinya kayak gitu, Pak. Kayaknya. Harus sepakati saja. Kan sesuai arahan di tabel itu loh, Pak. Oke. Apa yang dilakukan dan dikatakan. Misalnya yang dikatakan guru, misalnya Pak, misalnya misalnya selamat pagi anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini, atau pada pagi hari ini, seperti itu kan bisa, Pak. Bisa, sebenarnya bisa, Bu. Itu bisa juga. Untuk deskripsi itu bisa. Tapi bisa jadi dengan kita memaparkan skenario itu dengan dengan kalimat langsungnya itu, apakah itu tidak terlalu Iya ya Pak. Itu loh maksudnya. Tapi sebenarnya dengan deskripsi skenario kegiatan seperti ini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih stiker sesuai dengan emosional dan ditempelkan di papan yang sudah disediakan. Ini sebenarnya secara tidak langsung kata-kata itu sudah muncul. Misalkan, baiklah anak-anak, hari ini Ibu atau Bapak ingin tahu gimana perasaanmu sebelum kita belajar. Silakan pilih salah satu stiker dari yang sudah Ibu atau Bapak sediakan untuk menggambarkan perasaanmu saat ini. Itu kan banyak, deskripsi seperti itu kan banyak banget. Maksudnya enggak perlu dikatakan juga sih. Iya Pak, enggak apa-apa. Itu kan cuma saya melihat di tabel itu kok kayak gitu. Sakleknya seperti itu. Kebutuhan perlengkapannya apa ini kalau emosi? Berarti apa stiker? Gambar emoticon, papal tempel, Bu. Stiker atau stiker dan papan tempel kita cek ya. Iya. Stiker emoticon, Bu. Pihak yang terlibat sudah itu tadi, Bu. Guru itu dan bisa murid. Guru dan murid, Pak. Saya lihat. Saya di mana waktu dan durasi. Jadi 15 menit. Di tempat di kelas. Di kelas. Waktu berarti sebelum pembelajaran dimulai itu ya. Biasanya. Iya. Durasi mungkin berapa menit? Kalau murid itu tergantung muridnya sebenarnya banyak atau sedikit itu. Dibuat 15 menit. Duh, meres ulang lah. 5 menit gitu cukup sih nanggung aku muridnya songo. Iya. Saya malah 2. Nah ini siswa, ini SMP loh. SMP paling enggak minimal ya 20. Oh iya. Oke. 15 menit ya, Bu. Ini kita berpikir SMP. Oh iya, saya mikirin masih SD ya. Lupa ya, Bun, ya. Ya, betul. Kita lupa, kita masih ingat ya ini. Saya bagian nyatet aja pokoknya. Ini udah tak catat, sudah. Atau ini bisa ditambahi untuk pengajaran eksplisit itu nanti bisa dikopas sampai semua, Bu, nggih. Sampai akademik itu ya. Kan 2 pilihan itu sampai akademik. Nggih. Bu Siti mungkin ada ide lain deskripsi untuk kegiatannya selain itu. Ya kalau cuma 1 itu saja enggak, ya itu sudah cukup, Pak. Mbak Menawa mungkin lebih dari 3 atau berapa gitu. Biasanya ya cuma 1. Lihat contoh-contoh. Nanti kebanyakan bingung ya, Pak. Kebanyakan lah jelasnya ukeh melan. Nah iya, 1 itu sudah cukup, Pak. Ya, oke lah. Untuk 5 nanti kan sudah 10 apa itu. Iya. Nanti untuk ini nanti misalkan ini nanti sudah selesai gitu dibuat di Canva. Nanti diganti di Canva, ya. Pak. Isinya diganti nanti kita kan nanti ada
pembukaan, ada tujuan pembelajaran, ada Minimal ada cover. nah, betul. Nggih, Enek ditambahin cover, nanti. enek anggota, enek apa namanya? Terus Apa? pertanyaan tadi diskusikan tadi. Perkenalan kelompok intinya. Iya, Kenal kelompok bisa lah, sama tujuan khususnya nanti dari LMS ada. Bisa ada. Kegiatannya apa Oke. saja. Bon, berarti itu. Ya. Sekarang manajemen diri. Manajemen diri ini kita ambilkan yang dari siswa aja. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Apa, Bun? Apa ya? Integrasi. Mengelola emosi ketika dalam kegiatan pembelajaran. Apa? Mengelola emosi ketika dalam kegiatan pembelajaran. Kan di dalam kegiatan pembelajaran itu terkadang kan ya kita menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini yang Jadi kesadaran dirinya kebanyakan, Bu. Yang kesadaran dirinya itu. Manajemen diri apa? Katanya Itu manajemen diri enggak? Yang manajemen. Sampai kurikulum Yang mana? akademik. Yang Berarti kesadaran diri. Itu saya sampai hapus, akademik aja. Itu dua Ya, pilihan oke. tadi. Maksudnya itu garis miring Ya. itu pilihan itu. Dan Nah, ini yang sudah. satu, yang manajemen diri itu yang kita masukkan itu yang itu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Penciptaan iklim kelas. Oke, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini aja. Nah, itu dikopikan Ini. gitu. Oke. Ya. Deskripsinya banyak ini sebenarnya deskripsinya untuk manajemen diri itu. Oke. Saya catat. Manajemen diri itu salah satunya ya seperti yang Bu Muji katakan tadi, melaksanakan apa Bu? Kegiatan apa tadi? Sholat duha berjamaah. Ya. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Gitu. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus ada lagi mungkin melaksanakan sholat duha atau sholat zuhur berjamaah. Ini Terus saya gini. Atau itu Jumat berkah juga bisa. Jumat berkah itu nanti larinya ke kesadaran sosialan. Nah, oh iya Pak. Iya betul. Banyak Bu, silahkan ditulis doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Guru mengajak anak, guru. Terus sholat duha atau sholat zuhur berjamaah, melaksanakan tugas piket harian, itu termasuk manajemen diri. Terus apa lagi ya? Ajaran. Untuk gini lah. Intinya itu kegiatan yang mendorong siswa untuk melakukan kewajibannya itu, Bu, itu. Ya. Sebentar. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melaksanakan. Bun, tulisannya agak besarkan dikit ya bisa, Bun. Ya, tak besarkan. Mataku nggak kelihatan belas. Ya, kelihatan belum, Bun? Udah. Kelihatan saya. Ya. Pakai HP ya begitu. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Kita ambil sholat kan zuhur atau duha apa salah satu aja, Bu. Sholat zuhur ya zuhur, duha ya duha gitu aja. Itu loh Bu, duhurnya Bu. Ya hanya nggak ada. Bu. Sabar dulu ya, hanya hilang ini. Itu alfabet hilang ini Bu Muji ya. Nggak hilang dia. Sholat Jumat kita ada sebenarnya Pak. Sholat Jumat kita juga ada sebenarnya.
Ya, sholat Jumat ada nih. Ini kondisinya yang lebih tahu kan Bu Muji, jadi kegiatan yang mendorong siswa untuk Ya, melakukan di kewajibannya itu apa itu kan banyak biasanya. Oh, udah, Bu. Berjamaah. Iya. Iya, nanti saya ganti. Kemudian mengajak untuk Iya, piket. Dalam? Melaksanakan kegiatan piket tadi. Boleh. Atau mungkin kalau nggak melaksanakan kegiatan piket, mungkin yang bisa dilakukan itu apa ya? Ya itu bisa sih. Atau kalau itu Bu, kalau membaca, misalkan membaca Asmaul Husna, contohnya misalkan membaca Asmaul Husna itu maksudnya di mana ya? Ya termasuk itu juga ya? Manajemen diri. Manajemen sosial. Manajemen diri ya, manajemen diri. Ini manajemen diri lebih ke arah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi. Ya, Dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. ya, yus itu enggak apa-apa lah. Intinya kita pahami manajemen diri itu kegiatan yang memang menuntut kita ya untuk melakukan kewajiban kita atau siswa atau orang lain lah intinya. Situ. Wes enggak itu cukup itu, terus tinggal ini skenario apa skenario sih apa namanya? Deskripsi tambahnya. Deskripsi tambahan itu nanti pripun Bu? Maksudnya yang perlu di ini apa ya? Semua ini kalau iklim kelas kalau seperti kegiatan berdoa dan berdoa sebelum sesudah ini kan siswa dan guru. Kalau sholat zuhur jamaah ini kaitannya sudah tingkatannya sekolah semuanya. Anu Semua Bu, ini untuk kita jangan kopas, maksudnya jangan sesuai dengan yang dicontohkan dalam deskripsi itu. Kan siapa yang terlibat itu ada, terus di mana kan gitu. Iya. Ya oke, jadi aturlah itu bisa di mananya ini karena ada beberapa kegiatan jadikan di satu kelas dan di berarti di kelas dan di musola atau dan di musola sekolahan. Nggih. Alah bingung. Iya, di musola sekolahan. Warga sekolah ini dulu nggak apa-apa, semua warga sekolah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Bisa Bun, itu kan sudah mencakup murid, guru dan lain-lain toh, warga semua warga sekolah. Ini di mana ini perlu saya jabarkan 1, 2, 3 apa langsung aja di kelas dan di musola gitu? Di kelas dan di musola. Sekolah gitu aja Bu. Yang penting kita paham dari apa yang kita ya oke. Itu aja. Nanti dijabarkan satu-satu lah bawahnya itu. Waktu Berdoa durasi sendiri, melaksanakan sholat sendiri, melaksanakan kegiatan piket sendiri. Langsung waktunya, di satu aja. Untuk jadi perkirakan ini, aja setiap kegiatan itu kira-kira membutuhkan waktu berapa gitu. 1 jam. Jangan diakumulasi maksudnya. Kurang lebih 1 jam kita aja. Nanti nganu ya kita diskusi lebih lanjut. Oke. Siap. Kurang lebih 30 menit nah wis ora Bu, 30 menit. Nggih. Kasih kurang lebih gitu aja Bun. Ya. Terus apa lagi? Kebutuhan berangkat. Ya, kebutuhan berangkat. Nggak ada kebutuhan. Nggak ada perlengkapannya. Paling hanya mikrofon. Piket butuh sepatu, sapu barang ya. Alat kebersihan. Perlengkapan piket berarti. Ya alat kebersihan. Nggih. Alat kebersihan. Alat sholat dan alat kebersihan kata ya? Boleh, alat sholat dan alat kebersihan. Alat ibadah. Ibadah ya. Yes, alat baru. Ibadah kan macam-macam.
Kebetulan Islam semua, Bun. Ya, sabar Oke, yang ini. lanjut ke kesadaran sosial. Enggak seperti tadi, Pak. Jumat beramal atau Jumat. Kegiatan sosial. Dan budaya sekolah sama. Enten apa? Sudah disampaikan di grup ini? Nah, misalnya kan Iya, nyari. satu apa itu loh, Pak? Enggak dilewatkan. Satu implementasi itu misalnya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah itu dimasukkan ke kesadaran sosial itu bisa apa enggak? Misalnya kesadaran sosial misalnya itu Jumat beramal itu masuknya apa Pak itu? Jumat beramal. Iya. Nah itu implementasi di sekolah ada enggak? Ya ada toh. Di SMP maksudnya? SMP ada enggak Bun? Kalau di kita kalau hari Jumat biasanya ada infak dari anak-anak. Nah ya ada Pak Jumat beramal. Itu masuknya menciptakan iklim kelas dan budaya sosial atau apa gitu loh Pak maksud saya itu. Gitu. Atau masuk iya kayaknya masuknya itu Pak. Ya udah apa-apa, dimasukkan di situ aja. Tapi yang masuknya di kesadaran sosial, Pak. Nah, berarti yang dipakai ini apa bentuk implementasinya? Integrasi praktek. Yang mana? Yang itu Bun, yang kesadaran sosial itu loh Bun, itu kan bisa menciptakan iklim bentuk kelas dan budaya sekolah. Budaya sekolah nggih. Beramal itu tadi Bun. Kan bisa. Maksudnya budaya sekolah dulu nggih. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, Bu. Nah, gitu loh. Benar. Satu rangkaian itu. Ini aja ya, ini tadi ya, saya ikutin lagi manajemen. Ada di copy paste di bawahnya. Ini aja gini. Kalau di tempat saya kesadaran sosial itu biasanya nggih, satu kalau Idul Adha kita biasanya menyembelih hewan kurban, itu juga dibagi-bagikan. Kemudian setiap hari Jumat kita ada yang namanya kegiatan infak ya. Kemudian ada juga terkadang kita kegiatan pramuka itu kita juga mengadakan kegiatan itu bakti sosial. Kita juga mengadakan. Kemudian ada lagi ini ada zakat itu loh, zakat itu kita biasanya juga pengumpulan zakat itu juga nanti kita bagikan. Jadi ada banyak, ada 4 kalau misalnya kesadaran sosial. Kemudian terkadang kalau misalnya ada teman yang sakit itu kan dari wali kelas dan teman-temannya biasanya itu pengumpulan uang. Maksudnya nanti dikasihkan. Oh ya, dan ada lagi ini kalau ada dari keluarga ya misalnya bapak ibu yang meninggal atau mungkin neneknya yang meninggal itu yang satu rumah biasanya kita ada namanya dana sosial uang tabur itu juga dari anak-anak. Dari anak-anak itu. Gimana Pak? Dimasukkan semua? Ambil beberapa saja, nggak usah banyak. Yang setiap hari itu Bun, yang rutin itu diambil kegiatan yang durasinya itu tidak lama. Continue lah. Kayak Jumat beramal itu kan ya semua itu kan continue seperti zakat continue. Iya. Waktu tertentu. Kalau Jumat beramal sama satunya tadi apa ya? Saya tertarik yang satunya apa Bu tadi ya? Salat menyembelih hewan kurban. Bukan. Bakti sosial.
atau uang tabur itu. Bakti Atau sosial Bakti sosial itu dalam bentuk apa, Bu? biasanya kalau anak-anak pramuka itu kita pengumpulan mie tau Pak. Itu mie-nya jumlahnya misalnya per anak berapa 333 terus Ya. telur dan itu berambang bawang itu nanti dikumpulkan. Kemudian kita buat paketan itu biasanya satu Diberikan kepada ini kepada warga yang kurang mampu dan itu yang analisis juga anak-anak. Jadi kita mengadakan jelajah alam di desa daerah sekitar kita. Lah anak-anak Dewan Penggalang yang daerah situ kan tahu ini yang kurang mampu yang mana-mana lah. Itu nanti sambil jelajah sambil diarahkan ke warga yang kurang mampu dikasihkan biasanya seperti itu. Oke. Bisa itu? Masukkan aja itu. Berarti unen-unennya pripun Pak ini gimana? Unen-unennya yang penting kata-katanya ini. Ya, monggo Bu Siti deskripsinya gimana ini? Enak ini. ya guru mengajak murid untuk siswa atau murid untuk menyisihkan uang apa Bu tadi Bun? Infak dulu ya berarti ya. Ya enggak, yang langsung itu saja kata Pak Wid tadi, yang masuk, yang jenengan uang kayak yang dikasihkan pramuka itu loh tadi. Bentar. Yang pramuka tadi uang sosial Bu, bakti Kalau sosial. bakti sosial itu ini Bun, kalau bakti sosial berarti bukan guru. Itu. Gimana Bun? Yang dilakukan di sekolah? Sebentar. Kesadaran sosial. Itu ini berarti nanti berarti anu aja kegiatannya pesing enak baik. Melaksanakan kegiatan bakti sosial di masyarakat. Nah, itu aja. Guru mengajak. Jangan guru. Kalau kita menggunakan kata-kata guru itu berarti guru yang bertindak, pengambil perannya itu siswa. Tapi kalau ada kata guru itu cenderungnya ke apa namanya? Kompetensi guru yang dikembangkan. Kalau kita misalkan ngambil integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik misalkan, berarti itu artinya guru yang dikembangkan, gitu loh. Guru yang mengembangkan, kemudian siswa yang dikembangkan, itu. Yang melaksanakan kegiatan bakti sosial di masyarakat. Melalui kegiatan pramuka, nggak? Boleh, melalui kegiatan pramuka, melalui kegiatan ekstra pramuka. Ya. Terus apalagi ya yang continue turno durasi waktunya itu tidak terlalu, jangka waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kalau di sekolah saya itu yang saat ini sedang berlangsung itu one day one coin. Wah, bagus itu Pak Gian. Nah, one day one coin itu nanti setelah berapa minggu itu terus kemudian dikumpulkan, ada, jadi kita punya namanya paguyuban wali murid, ada yang menghandle paguyuban itu dari one day one coin yang diperoleh itu tadi, kemudian yang mengelola itu paguyuban itu wali murid, diwujudkan berupa setiap Jumat berapa gitu, biasanya dalam 1 bulan itu diwujudkan makanan sehat. Itu dari siswa, jadi dari siswa untuk siswa. Itu saat ini masih berlangsung. Misalnya ya Pak, untuk kegiatan one day one coin itu, misalnya untuk terus dibelikan kita panen untuk kelas gitu. Misalnya ini. Enggak, sementara untuk one day one coin yang diterapkan di sekolah saya itu untuk
apa namanya, asumsi makanan sehat. Oh, iya ya Pak ya. Jadi untuk diwujudkan itu. Tapi ini kita sesuaikan dengan kondisi real yang ada di sekolah lagi. Kalau kita itu kan di SD, saya di SD, artinya kita kan ranahnya di SMP. Jadi yang kita kegiatan yang kita masukkan ke sini skenarionya itu ya memang implementasi yang ada di SMP saja. Gitu. Jadi, ini selain melaksanakan bakti sosial di masyarakat melalui kegiatan pramuka ini itu infak itu melaksanakan kegiatan infak setiap hari Jumat itu juga bisa. Bisa, itu juga melaksanakan infak. Sama infak hari Jumat itu bisa, ada apa? Infak Jumat beramal atau gimana? Ya udah, infak Jumat beramal gitu ya. Biar agak gimana? Oke, siap. Oke, ini. Enak judulnya, infak Jumat beramal. Anak-anak gimana? Bermasalah. Terus itu nanti diwujudkan ke mana ya infaknya itu, arahnya? Kalau infak beramal ini kan nanti pengumpulannya itu diwujudkan ke ini Pak, ke musola. Ke musola, artinya jadi, untuk kegiatan apa? Kegiatan keagamaan, misalnya nanti ada kegiatan Maulid Nabi atau mungkin nanti kegiatan lomba-lomba lah, uangnya itu digunakan untuk itu. Maksudnya kegiatan Maulid Nabi kan butuh ada ustadz, mengundang ustadz datang, kiai datang, terus kemudian ada ini kita sound system juga agak besar, kemudian yang lain-lain, nah itu digunakan. Kemudian artinya, nanti misalnya ya jadi semua ya kembali lagi ke anak juga. Nanti misalnya untuk musola ada kerusakan atau apa lah itu dipakai lah. Kita sendiri pun sebagai guru kita juga misal ada kerusakan ada apa kita juga berpartisipasi di situ biasanya gitu. Oke, jadi kesadaran sosial berkembang. Oke, ini saya rasa 2 aja cukup untuk kegiatan skenarionya itu skenario yang bisa dilaksanakan oleh siswa. Kesadaran sosial ini artinya dengan kegiatan bakti sosial melalui kegiatan pramuka ini anak-anak juga diajarkan tentang indahnya berbagi, pentingnya berbagi itu ya. Ini untuk apa? Ini untuk menumbuhkan kesadaran sosial dalam diri siswa. Ada lagi melaksanakan kegiatan infak Jumat beramal ini di mana tentu saja siswa tahu arahnya infak itu kemana. Jadi ketika anak tahu kemudian dengan senang hati dia berinfak setiap hari Jumat, maka secara tidak langsung anak-anak itu sadar bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk kelancaran kegiatan sosial di musola dan sebagainya itu. Oke, untuk peralatan yang dibutuhkan, tempat dan bagaimana itu. Nanti untuk yang bakti sosial ini kan jaga nih ada pertanyaan seperti itu loh Bu, siapa itu namanya? Biasanya Bu Farida agak ini. Kita buat nanti 1 semester aja. Pas jeda setelah semesteran. Itu diadakan kegiatan bakti sosial itu aja. Soalnya biasanya kadang pertanyaan kita juga ini seperti jaga nih aja. Jadi untuk pelaksanaannya 1 semester sekali setelah jeda semester setelah semesteran diadakan kegiatan jelajah alam dan itu dilaksanakan itu aja. Nah memang juga dilaksanakan. Jadi ini kita buat sama nggih, siapa yang terlibat dan semuanya juga ya. Ini pokoknya saya copy dulu. Itu nanti bisa di belakangan nggak apa-apa. Dikira-kira belakang aja nggak apa-apa ya. Iya. Pak Bidin, Bu Susi dihubungi dulu. Terus gimana terusan? Gitu. Aduh. Maaf ya Pak ya terganggu. Ini
Di daerah tempat saya kan ada kebudayaan lokal bal-balan sego nih loh, nyadran di daerah Tambak Selo. Nah ini yang anak-anak pramuka ini kan tadi ekstra diarahkan ke sana melihat kegiatan bal-balan sego karena kan di sana juga tidak hanya itu ada apa enggak ada reog, ada kearifan lokal banyaklah di sana. Nah ini orang tuanya tadi cari-nyari semua di sini padahal sudah diberi pengumuman. Jadi mohon maaf ini kepikiran ini maaf kepikiran. Kita lanjut nggih langsung keterampilan relasi saja. Ini nanti kita lanjut dan wajah bisa ini di Untuk durasi waktunya, Bu. Durasi Ya, waktunya nggih. ini umpama kita buat tidak menggunakan waktu menit atau jam atau apa itu misalkan kondisional ngenten pripun. Karena memang Bisa. kegiatan ini kan waktunya kan mungkin tidak pasti. Iya. Gitu loh. Kondisional. 1 semester sekali. Ya kondisional. Tapi kalau yang kegiatan infak Jumat beramal Ya, sudah itu pasti Pak, ini juga setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Dan setiap hari Jumat, Bapak. Nggih. Kebutuhan perlengkapan alat yang dibutuhkan apa itu? Satu paket bantuan apa nggih? Kebutuhan atau perlengkapannya. Kebutuhan alat perlengkapan berarti Ibu, kalau yang bakti sosial itu tadi yang diterangkan jenengan itu berarti bahan sembako. Ya gitu aja nggih Pak. Nggih. Bahan sembako. Bahan sembako dan uang mesti ini untuk berinfak kan mesti uang. Terus alat dicatat toh Pak? Alat sekedar biasanya tak keluar sebentar nggih. Oke, siap, monggo. Ayo Bu Siti, lanjut kita diskusi. Alat tulis, buku tulis itu loh Pak, kan pasti dicatat toh seandainya infak hari ini dapat berapa. Oh, bisa, nggih. Ya. Berarti alat apa ya? Alat tulis. Alat tulis gitu aja lah. Ya. Alat tulis itu semua macam-macam nih. Terus keterampilan relasi Bu, kalau udah gambaran nanti misalnya Bu Musi sudah masuk nanti bisa kita kasihkan ide. Bisa itu loh Pak, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik itu masuknya bisa kerja kelompok kan bisa Pak? Bisa gak? Bisa. Itu coba kita integrasikan praktek mengajar guru aja dan kurikulum akademik. Nah, iya. Berarti guru apa itu contohnya itu? Yang membagi kelas menjadi beberapa kelompok toh, Pak untuk menyelesaikan tugas misalnya kayak gitu. Jadi guru mengidentifikasi. Guru mengidentifikasi kerja kelompok, nggih. Nah. Iya, Pak. Guru mengidentifikasi kerja kelompok. Kerja kelompok ya apa nganu ya? Gimana toh, Pak? Tugas kelompok kita gitu loh, Pak. Lagi tugas kelompok toh intinya dalam kegiatan itu adalah terkait dengan penugasan kelompok toh. Nggih. Nah, keterampilan relasinya kalau kita mengambil bentuk implementasinya itu integrasi praktek mengajar guru, maka di situ yang kita munculkan adalah deskripsi kegiatannya yang guru lakukan. Gitu. Yang guru lakukan, kemudian yang berkaitan dengan apa yang siswa kerjakan. Deskripsi kegiatannya, skenarionya itu loh Bu. Misalkan jenengan mengusulkan tugas kelompok, berarti di situ guru bisa mengidentifikasi, misalkan guru mengidentifikasi keaktifan siswa dalam melaksanakan kegiatan apa ya? Dalam melaksanakan kegiatan tugas kelompok, mungkin ya bisa. Itu maksudnya deskripsinya di situ. Oh. Terus mempresentasikan gimana Pak? Mempresentasikan
Kalau mempresentasikan itu lebih arahnya lebih anu Bu ke kesadaran diri itu. Kalau mempresentasikan kan biasanya enggak ya bareng-bareng bisa, tapi kan bukan berarti di situ apa namanya mengembangkan keterampilan relasi. Relasi kan hubungan Bu. Relasi Sama. itu kan hubungan gitu. Maksudnya cara anu ya apa ya? Salah satu contohnya itu komunikasinya kita dengan orang lain, kerjasama kita dengan orang lain itu loh. Iya Pak. Gimana ya gawe kata-katanya? Ini pengajaran implisit praktik. Berarti kata-katanya anu aja. Guru mengidentifikasi tugas. Guru mengidentifikasi keaktifan. Ini Bu Muji sudah masuk gak toh Pak? Sudah ya. sudah di sini saya. Ya. Guru mengidentifikasi keaktifan siswa dalam bekerja kelompok. Dalam kerja kelompok ya, dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok mereka. Piye ngono lho. Jadi wis ngono lah ora apa-apa Pak, angkot. Dalam penyelesaian keaktifan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih lama gak ya? Dari kelompok tadi, dari Mbon, niku Mbon. Terus dari apa namanya penugasan kelompok tadi juga bisa guru itu bisa mengidentifikasi sikap kepemimpinan siswa dalam diskusi. Kan tentu ada nggih beberapa siswa itu yang memiliki sifat kepemimpinan. Ada. Ya berarti kalau dia mempunyai sifat kepemimpinan berarti keterampilan relasinya itu bagus. Nggih. Dari kegiatan diskusi tadi kita bisa menjabarkan dua kegiatan. Selain guru mengidentifikasi keaktifan setiap siswa dalam kerja kelompok tadi, guru juga bisa mengidentifikasi apa namanya kepemimpinan Ya, siswa. mengidentifikasi siswa yang memiliki sikap kepemimpinan dalam kelompoknya. Yang menunjukkan guru mengidentifikasi kepemimpinan siswa yang mengidentifikasi siswa yang menunjukkan kepemimpinan dalam diskusi kelompok, gitu aja. Diskusi kelompok tuh ya. Nah di sini ini bisa di guru dan siswa yang terlibat berarti di mana di kelas, tentu saja di kelas saat KBM berlangsung. Jadi kelas di luar kelas juga bisa sih kalau apa namanya kegiatan pembelajaran sih. Guru dan siswa di kelas saat di kelas atau luar kelas Bu itu bisa Bu. Di kelas atau di luar kelas saat KBM. KBM atau apa sih istilahnya kalau SMP? KBM. Ada yang KBM, ada yang PBM, ada yang macam-macam sih. Tergantung dengan kegiatan pembelajaran ngoten mana ya? Nggih, saat kegiatan pembelajaran berlangsung atau saat kegiatan pembelajaran gitu aja enggak apa-apa. Waktu dan durasinya menyesuaikan Bu, kondisional itu. Kondisional. Kebutuhan perlengkapannya. Berarti catatan diskusi, bahannya itu catatan diskusi. Atau rubrik ya? Diskusi.
dan rubrik nilai berarti ya. Tuh, rubrik nilai di apa itu? Itu maksudnya rubrik nilai sikap. Ya. Nilai. Oke, siap. Lanjut. Yang terakhir, ini masih ada, kayaknya. masih ada ini, masih ada bawahnya. Gimana, Bu? Masih ada bawahnya tabel bawah. Yang terakhir berarti sama. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mana belum, Bun? Berarti ini nopo pengajaran eksplisit nopo budaya sekolah? Itu loh, budaya sekolah kayaknya, Bun. Penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Iya. Saya copy nih. Ini saya masukkan dulu. Misalnya itu kayak itu Pak membuat dan melaksanakan keyakinan kelas itu masuk gak, Pak? Yang untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masuk itu seharusnya. Masuk. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu berarti apa namanya? Menentukan gitu. Menentukan apa istilahnya, Bu? Bentar. Menentukan keyakinan kelas. Iki mau gimana? Kontrol P tadi. Sekedap nyun pangapunten. Umot. Pembuatan napa? Pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas gitu. Hanya itu saja pembuatan keyakinan kelas saja gitu maksudnya. Yo, lagi lah masuk satu tok, Bu. Nah, bisa minimal dua lah. Apa pembentukan struktur kelas itu enggak masuk? Pembentukan organisasi kelas. Organisasi kelas. Iya, itu enggak masuk. Kan masuk ya, Pak ya. Masuk itu kan kayaknya. Misalnya itu kan kalau SMP biasanya mereka sudah mandiri ditentukan. Ayo pemilihannya sudah terbuka. Jadi yang jadi ketua siapa itu voting biasanya. Kemudian sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Berarti itu yang melaksanakan siswa sendiri. Iya, itu siswa, gurunya kan hanya memandu. Kemudian sebenarnya untuk pemilihan pengurus OSIS itu pemilihannya kita juga sudah seperti pemilu itu juga sama. Jadi alurnya itu ada seleksi, kemudian nanti ada kampanye secara umum. Kampanye itu loh dilihat visi misinya itu kita mulai semester tahun kemarin. Terus kemudian ada ini juga Pak, ada kampanye yang selebaran seperti poster-poster itu ditempel-tempel yang jadi asik dong. Nah, itu kemudian itu ditempel-tempel. Terus kita pemilihannya dongnya itu pemilihan kita buat alurnya ya seperti pemilu. Jadi antri dapat surat undangan, anak-anak antri, kemudian nanti setelah selesai nyoblos mereka mencelupkan ke tinta itu juga sama sebenarnya. Oke, itu bisa dimasukkan Bu. Kita ambil yang pemilihan pemilihan apa namanya? Struktur kelas. Kita milih organisasi sekolah. Kok aku kayak duwe bahasa sing apik lali aku. Dicatat apa Dek pas muncul inspirasi. Pembentukan struktur organisasi sekolah, siswa intrasekolah atau pembentukan struktur organisasi kelas yang mana yang di kalau menariknya sih nanti kalau berdasarkan cerita itu menariknya itu ya ya semua menarik sebenarnya yang disampaikan Bu Muji itu. Tapi kalau yang lebih luas tadi pembentukan OSIS. Jadi pembentukan struktur organisasi siswa intrasekolah gitu. Kalau misalkan itu taruhlah semua enggak apa-apa. Pembentukan apa ini pemilihan ketua OSIS gitu aja gitu. Pemilihan ketua OSIS gitu.
Enggak apa-apa, pembentukan struktur organisasi kelas, pemilihan ketua OSIS, kita buat 3 enggak Iya. apa-apa. Karena Iya. itu semua itu merupakan ya memang itu semua pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang artinya mereka memilih berarti mereka harus tahu mereka tahu konsekuensinya apa yang harus mereka jalankan. Iya, dan ini nanti juga panitianya semua dari anak-anak. Jadi yang nanti yang menghitung suara itu biasanya dari pengurus OSIS lama, biasanya gitu. Iya. Oke. Berarti ini 3 nggih, keyakinan kelas, pembentukan struktur organisasi kelas dan pemilihan ketua OSIS ngoten nggih. Nggih. Siap, Bun. Kantun menika napa siapa yang terlibat semua warga sekolah. Kondisional nggih. Jumatnya dihapus. Bahannya ya bahan Alat pemilihan, kertas. pembuatan keyakinan kelas ini biasanya pakainya pos apa nih? Kertas yang melebar itu apa toh, Bun? Lupa saya anggere wis ngene iki wis. Manila. Kertas manila, alat tulis. Ya, biasanya dipakai apa, Ibu itu? Biasanya dipakai apa? Kalau yang dipakai yang apa? Yang pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas, dan mungkin itu bisa juga dipakai pada waktu pembentukan struktur organisasi kelas atau pemilihan ketua, itu apa saja jadikan satu enggak apa-apa. Kertas kertas manila, spidol itu loh, Bun, alat tulis. Ya, spidol. Berarti dijabarkan semua nggih? Ya. Spidol, kardus. Terus kotak itu suara dibahas ya, Pak? Ya, boleh. Yang untuk yang kertas untuk nempel kecil-kecil itu apa tuh, Bun, namanya? Lupa saya. Yang seperti kita buat itu loh, Bun, waktu kertas di flip. Kertas karya. Paperclip nih, Gom. Paperclip apa? Bukan paperclip. Apa toh? Yang ditempel kita nulis kertas kecil warna-warni itu loh, Bun. Lah, ya. Napa nih kok nggih? Not. Paper not. Kalau buah pun apa? Yang dibutuhkan aja, Bu Muji, menurut jenengan gambarannya itu kan jenengan yang sudah melaksanakan. Nah, itu alat yang digunakan apa saja? Banyak, Pak, kalau dijabarkan, Pak. Banyak. Ada papan tulis juga, wes. Ya udah apa-apa, wes poet kabeh. Kok nak kamu ditanya Bu Farida jenengan. Iya, aku itu horornya itu, Pak. Mas saya tanyanya kalau sesuai enggak apa-apa. Tapi kadang yang melenceng itu ya yang ayo jangan enggak, maksudnya yang melenceng. Jadi kita harus menyampaikan bagaimana ini begitu loh. Hanya itu tak bukan bagaimana enggak. Iya. Mendetail gitu. Bukan mendetail, Bu. Kayaknya yang kita beda jalur jauh, Bu. Yang kita itu kayaknya nggak perlu ditanyakan gitu ya, Bu ya. Iya, keluar konteks maksudnya. Hanya itu toh udah. Enggak gimana ya, suka, senang, aktif, bagus. Iya, enggak apa-apa. Ini kan guyon, Bun. Cuma bercanda. Iya, guyon. Ini guyon. Ruangan. Iya, betul. Wah, nggak punya G sama HI ternyata juga repot, Gen. Satu angka, satu huruf repot mesti. Bun. Yang itu loh, apa, keyboardnya doang itu loh, Bun. Beli yang untuk keyboard eksternal. Nah, tinggal nyolok gitu, enggak apa-apa. Ini nanti sampai jam berapa, Bu yo? Saya jam setengah. Ini sudah hampir jam 3. Setengah 4 itu nanti saya ada acara raker ya. Ini langsung aja, Pak. Ayo, Pak, yang kedua ini, Pak, biar selesai, Pak. Ayo, Pak. Nah, ini senang ronde. Ini kita bacakan ya, Pak.
Tabel titik 3.2 ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Jenjangnya sama kita SMP. Bentuk penguatan menjadi teladan belajar atau kolaborasi. KSE yang akan dikembangkan. Skenario penerapan. Ini saya perlebar lagi ya bagaimana? Sebentar. Sebentar, Bun. Terlalu besar ya. Dua kegiatan berarti ya. Biar Pak Widodo kan bentar lagi mau ada acara loh. Deskripsi kegiatan penguatan itu misalnya tok loh, aku kan belum itu bentuk penguatan misalnya Itu kita buatnya 2 saja berarti gitu. 2 ide penguatan gitu. 2 ide penguatan, bentuk penguatan itu kita pilih menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Yaitu kita pilih dari kegiatan yang kita rancang di atas tadi. Oh, ini untuk untuk rekan pendidik ya? Rekan pendidik bukan siswa. Berarti kita menjadi teladan KSE-nya itu apa ya? Belajar, menjadi teladan berarti nggih. Kesadaran diri, Pak. Kalau menjadi teladan itu KSE-nya apa, Pak? Yo, hampir kesadaran semua diri, keterampilan berrelasi, manajemen diri. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tapi ini yang dikembangkan nih Pak, jadi tidak semua Pak. Ya enggak apa-apa Bu, kalau menjadi teladan itu sebisa mungkin semua kompetensi sosial emosional itu masuk Pak. Masuk. Ya kalau kita menjadi teladan loh nggih, jadi tidak hanya satu poin saja. Ya, berarti dimasukkan mungkin semua. Dari KSE ini kan dari 5 ini kan mungkin semua kan ada yang sudah unggul toh Pak lah. Yang dikembangkan kan berarti kan tidak semua, hanya beberapa saja. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan hanya beberapa saja. Bentuk penguatan. Tidak apa, menjadi teladan. Misalnya ini berarti kesadaran diri, relasi, manajemen diri. Misalnya ya 3 apa? Kesadaran diri misalnya itu deskripsi kegiatan penguatannya misalnya ini masuk apa enggak saya juga enggak tahu ya. Misalnya untuk kesadaran diri kalau datang tepat waktu kayak gitu gimana Bun? Untuk kesadaran diri di SMP seperti itu Panggan, kalau di tempat saya kan sering terlambat toh itu Bapak Ibu gurunya. Kalau di tempat saya juga sering terlambat, kemudian istirahat molor. Nah, seperti itu masuk enggak di menjadi teladan itu misalnya. Masuk itu kesadaran SMP itu Bu, SMP itu kalau kita menjadi teladan gitu. Kalau di SMP itu kira-kira ada enggak KSE yang perlu dikuatkan? Nah, kayak gitu. Ya itu sama itu apa masalah terlambat itu termasuk saya suka terlambat. Kalau masuk kelas Bu, yang masuk kelas gimana? Kalau masuk kelas sering molor. Kalau masalah masuk kelas, insya Allah kalau seperti saya ini termasuknya kita juga ngajar terus. Ya, tapi kan ya namanya piantun ya ada beberapa yang ini. Ada juga. Kalau sebenarnya yang diutamakan kan itu tadi ya, masalah terlambat itu. Tapi saya termasuk salah satunya. Karena memang itu harus dikuatkan, juga, Bu, ya karena memang saya rumahnya kan juga jauh. Sebenarnya bukan alasan ini bukan alasan sebenarnya. Tapi akhirnya tetap dijadikan alasan. Iya. Jadi setiap hari Senin saya berarti Bu. Ya. Menjadi teladan. Kata-katanya. Bentuk penguatannya kan menjadi teladan. Kesadaran diri. Kalau bisa untuk bentuk penguatan menjadi teladan ini, KSE yang dikembangkan itu tidak hanya satu.
Kalau bisa loh nggih. Iya. Iya, jangan satu. Syukur dikembangkan Dibuat- semua enggak apa-apa malahan. Iya, sudah. Semua ayo Pak, ayo Pak. Semua Pak, ayo tulis kabeh. semua. Guys. Itu Kesadaran biar diri. kita itu lebih baik lah KSE-nya itu. Wah, 5 KSE nanti masuk. Kesadaran sosial, Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kesadaran terus sosial, keterampilan relasi, nanti Pengambilan- buahnya itu berarti. pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti semuanya nanti dimasukkan Bu itu. Kesadaran diri itu deskripsi kegiatannya seperti apa? Ya, berarti semua Pak itu, waduh. Iya. Berarti yang untuk kesadaran diri tadi. Yo, sing biasane wi terlambat wi ya toh, kayak termasuk saya nih. Saya mengaku ya setiap Berarti dari guru apa ya? Guru datang tepat waktu. oke. Guru membiasakan loh. Membiasakan untuk datang tepat waktu, ngoten. Ya, membiasakan diri untuk datang tepat waktu. Untuk anak-anak gimana Pak? Dalam ini Itu untuk kita ada tenaga iya, betul. Oke. Lupa saya Pak. Terus manajemen diri. Apa Pak? Manajemen diri itu apa? Mengontrol emosi dalam setiap Pembelajaran. mengontrol emosi dalam setiap kondisi atau Menghadapi situasi. Mengontrol emosi dalam setiap situasi dan kondisi. Itu sebagai bentuk manajemen diri. Kondisi. Terus kesadaran sosialnya. Kesadaran sosialnya apa itu? Nggih. Kesadaran sosialnya apa itu? Misalnya kalau ada apa Pak itu loh, rekan guru yang kesusahan, kita melakukan kegiatan sosial gitu. Ya, iya. Kata-katanya. Kata-katanya. Kata-katanya ngeten mawon. Niku wau kesadaran sosial ya, apa? Kesadaran sosial. Sosial toh. Ya. Menunjukkan kepedulian Ngerti? terhadap Iya, betul. menunjukkan kepedulian terhadap rekan Sesama guru. Dan hai. Rekan guru. Enggak hanya rekan guru, Deng. ya, warga sekolah. Warga sekolah, soalnya Tapi kan itu loh, rekan guru loh, Bu. ya kan ada tendik bareng toh, Pak, tenaga ya, tendik ada kan PTK itu. Lah ya. Berarti menunjukkan kepedulian terhadap atau kepada apa? Kepada rekan pendidik dan tenaga pendidik, kepada rekan PTK. Kepada rekan PTK ngono lho. Pendidik dan tenaga kependidikan. Itu yang sosial. Kemudian keterampilan relasi itu berarti seperti apa ya? Menghargai ide atau gagasan orang lain. Nah, ini yang susah ini. Pendapat. Nah, susah kadang pendapatku, makanya ini perlu dikuatkan. Nah, betul Pendapatku kudu tinggu, ora tinggu aku mau nglakoni liyane. Menghargai ide dan pendapat dari
menghargai ide dan pendapat orang lain. Ini susah ini, Pak. Ya, makanya ini Oke. harus dikuatkan ini. Betul ini. Nah, Iya. Menjadi teladan ini. Terus yang terakhir itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu berarti ikut serta dalam berbagai ikut serta dalam Melaksanakan tugas sesuai dengan SK apa enggak ini ya. tupoksi Bu. kewajiban. Itu kewajiban enggak masuk ya? Enggak masuk. Enggak masuk. Apa akhirnya mau ngomong apa lali apa? Nah, aduh, diganggu. Yang kayak aktif kasusnya dalam Pak Erwin gitu loh. aktif dalam Kegiatan sekolah. Aktif dalam kegiatan sekolah. Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah, mana Bu? Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Ini gak ada lagi. Tak carikan nanti. Boleh. Sekarang deskripsi tambahan ya. Ya. Berarti yang terlibat itu siapa? Ya kepala sekolah, ya guru, tenaga kependidikan. PTK langsung kan Pak. Ya. PTK. Untuk rekan pendidik dan kemudian ini semua warga sekolah sih sebenarnya. Semua warga sekolah terlibat itu. Enggak muridnya. Terlibat Bu, mengontrol emosi itu tidak hanya pada rekan sejawat atau pada siswa juga ya. Iya. Pada wali murid barang ya. Iya. Wali murid sing jate iki nyeleneh barang ya. Iya Pak. Ini tadi juga, ini tadi loh orang tua juga sudah menunggu Nah, ya, anak-anaknya ini tadi. Nah, iya. Jadi semua warga sekolah ya, Swi. Iya. Semua warga sekolah ya, siswa ya anu, semua warga sekolah dan masyarakat ngono. Masyarakat terlibat loh ya. Iya. Semua warga sekolah dan masyarakat. Warga sekolah siapa ya? Akeh. Kepala sekolah, guru, Ya, yang ada di tenaga sekolah pendidikan, siswa, wali murid dan ada informasi. Gimana di sekolah? Ya, di sekolah. Di lingkungan sekolah. Ya. Apanya ini? Apanya itu? Di mana? Tempatnya? Oh, tempatnya tak terbatas Bu itu. Kalau kita itu sebagai teladan, berarti tak terbatas. Iya tak terbatas sih piye? Maksudnya di mana-mana lah. Dan di tempat dimanapun berada itu. Dimanapun berada. Tempat dimanapun berada itu. Waktu kapanpun. Ditanya, wah, ya udah jelasin. Betul ya. Kena Bu Warga tanya tak jelasin kok. Tenang. Kapan? Setiap saat ngoten mawon nggih, setiap saat. Yo, setiap saat. Setiap saat. Kebutuhan perlengkapannya. Ini puisi kita. Kebutuhan perlengkapannya enggak ada itu. Fleksibel itu. Ya fleksibel gitu aja. Ya, kayaknya Wi. Fleksibel. Ya. Ini selain apa nggih kedua? Ini kan selain menjadi teladan, belajar napa-napa? Belajar berkolaborasi. Belajar atau berkolaborasi. Bagusnya yang mana? Itu nanti Pak dimasukkan mau ambil 2 gitu Pak. Enggak semua. 2 diambil itu. Berarti kita ambil yang apa? Itu sama kolaborasi atau belajar gitu. Betul, yang kita ambil yang pertama kan sebagai teladan mau bentuk penguatannya. Bentuk penguatan yang kedua kita ambil belajar atau berkolaborasi. Apapun, belajar aja atau kolaborasi. Semua belajar atau berkolaborasi. Itu iya. Belajar dulu. Oh iya. KSE yang dikembangkan semua aja itu. KB kudu tinggi. KPW. Jadi 3 ya. Belajar Bu. Ya. Kalau belajar kayak ayo ke WABE Pak. Ya semua 5 KS.
belajar nanti gak disendirikan aja, Bun. Yang belajar terus kolaborasi disendirikan gitu. Jadinya 3 berarti. Iya. Walah. Ya sudah, berarti buat lagi berarti ini. Apa nih? 2 Bu. Mbak Ebi rawing ya? 2 saja kita buatnya. Belajar atau kolaborasi gitu? Iya, itu sudah satu rangkaian kata. Oh gitu dah. Nggih. Di LMS itu kita hanya membutuhkan 2 penguatan loh, Bu. Oke, siap. Hanya 2 penguatan. Disendiri-sendirikan, belajar sendiri, kolaborasi sendiri gitu, Pak. Enggak. Oh, gitu ya. itu. Oke. Berarti itu nanti semua. Ya. Lagi. KAC-nya semua. Deskripsi kegiatannya. Deskripsi kegiatan ini saya tadi malah terkait dengan belajar atau berkolaborasi itu tertarik dengan kegiatannya Bu Muji. Kegiatan Bu Muji yang apa, Pak? Apa namanya? Pemilihan OSIS atau yang berbagi tadi loh, Bu. Berbagi apa namanya? Pramuka tadi loh, Bu. Yang bakti sosial itu, kegiatannya ya. Ya, bakti sosial. Itu kegiatannya nggih. Tapi deskripsi kegiatannya di sini apa ya? Bahasanya apa ya? Pelaksanaan. Ini untuk guru, Pak. Ini untuk guru, Pak. Ya ini kan kita tenaga pendidik toh ini tadi. Ya, tenaga pendidik atau komunitas belajar wae. Kombel masuk, Pak. Lah ya. Berarti pelaksanaan komunitas belajar. Ya, atau mungkin mengadakan kegiatan diklat gitu kan juga nggak apa-apa. Kombel ya. Praktisi itu kombel aja, Bun. Melaksanakan kegiatan kombel. Tempat saya baru SK loh ini. Oke. Belum ini, tapi sudah ini. Komunitas belajar secara rutin. Komunitas berbagi dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Belajar secara rutin untuk berbagi. Untuk berbagi praktek baik dan meningkatkan kompetensi. Untuk berbagi praktek baik. Lah betul. Nah. Wey, biasanya nek di SMP kan gambaran mari di SMP loh, nek di SD nu jadi saya sering, Bu. Ya, kemarin juga baru saya laksanakan juga itu berbagi praktek baik terkait dengan pelatihan Gemini itu. Apa, Pak? Oh iya. Gemini. Yang kemarin cuma kelas berapa, Pak? Kelas 2 sama kelas 6 itu, Pak? Bukan, itu untuk semuanya. SD, SMP, SMA boleh itu. Iya, Gemini itu, tapi saya nggak ikut. KKG-nya kemarin kan kelas 2, Mbak, kelas. Oh, itu bukan. Kalau itu kan ya kegiatan saya sendiri. Bukan. Banyak sih kegiatan praktek baik yang sudah saya lakukan itu, khususnya di sekolahan gitu. Di sekolahan itu sering saya berbagi dengan teman-teman. Itu nanti dianggap itu di SMP nggak apa-apa. Yo, dianggap di SMP memang itu bisa dilaksanakan di sana kok. Atau nggak berarti lanjut ke siapa yang terlibat seluruh PTK di sekolah. Ini berarti nggak jadi satu, Pak, sendiri-sendiri, Pak. Apanya, Bu? Yang kan belajar. Kalau enggak, ini tadi kan belajar atau berkolaborasi kan berarti tetap ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial sampai bertanggung jawab toh. Iya. Ini langsung diginikan. Ya. Sendiri-sendiri apa jadi satu seperti tadi? Jadi satu, Bu, jadi satu ini. Jadi satu nggak apa-apa. Lah itu untuk siapa yang terlibat seluruh PTK di sekolah, karena komunitas belajar itu kemungkinan yang terlibat paling sering terlibat kan biasanya itu terkait dengan kompetensi guru gitu. Tapi di sini kita libatkan seluruh PTK di sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Kalau di SMP kan sama, Bu, di SMP pun juga PTK yang dilibatkan untuk komunitas banyak gitu loh, kalau mau berbagi praktek kan enak gitu loh. Banyak anggotanya. Di lingkungan sekolah. Tempatnya terbebas di lingkungan sekolah boleh, di rumah makan juga boleh sebenarnya itu. Jadi tempatnya di lingkungan sekolah atau tempat lain yang disepakati atau tempat lain yang di di sekolah atau di tempat lain gitu aja nih. Yang disepakati itu ya.
Opsional lagi. Ya, apa opsional ya boleh. Di mana? Di opsional. Kok nek ditekan Farida, opsional iki apa? Ngono tak jawab. Sak senenge Bu. Ngono. Tak seneng Kita jenengan mau- ke rumah makan nggih saged, jenengan nggih saged. Saya belum pernah satu kelompok sama Bu Farida. Saya sudah. Waktunya sekarang. Ya, waktu dan durasi. Waktu ya opsional, Bu. Awas lo Opsional. sudah mau habis. Nggih. Ya, Durasi tadi apa sing dhuwurnya, Bu? Durasi ini apa? Oke, opsional. durasinya malah ini belum ada. Hah? Setiap Durasinya saat kan kok, waktu itu dan menit. durasi setiap saat. Kan juga Yang ini opsional loh Pak. Durasi kan hanya lama-lama kegiatannya. Berarti Oh, kan nek tergantung durasi lama kondisi. kegiatan itu berarti ya apa ya? Opsional. Bukan pilihan loh, opsional itu pilihan. Tidak tentu. Opsional itu pilihan. Beda loh. Berarti Nggih. tidak. Durasi tidak itu tentu. berarti apa ya? Apa pokoknya secukupnya, Sesuai kebutuhan apa gimana? sesuai kebutuhan nggak apa. Ya sesuai kebutuhan nggak apa. Kan namanya berbagi praktik baik itu kan nggak tahu Betul, betul. berapa lama. Tergantung materinya gitu. Iya. Terus kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan. Berarti apa ini? Laptop, Materi sih jelasin. PPT, laptop, terusan apa Pak? Proyektor. Materi, proyektor, speaker. Sampun nggih. Sampun, Bu. Bun. Bun. Nggih. Ya, diselesaikan sekali Ya, ya. kembali ke Menpin ya. Berarti Iya. materi atau PPT, proyektor, speaker, Alat tulis. Ndek alat menawa tulis, ya benar. Atuka atau mawon nggih. Ya, TK, wis kuwi nek. Saya matikan ya Nah, ini untuk- rekamannya. Oh, Iya, nggih. nggih, Bun. Nggih, Bun. Yuk, masuk ke room utama. Ini kan manajemen diri dan sebagainya. Sudah selesai nih. Sudah, berarti hanya kesadaran diri aja nggak apa-apa. Udah ini aja. udah. Nggih. Oke. Ini semua nih. Ibu Ya, semua Sudah ditangani. rekamannya ya. Oh, sudah menyangkut Kembali ke Menpin. semuanya nggih. Ya, Nggih, betul. nggih, Bun. Nggih, Nggih, Bun. Bun. Berarti ini langsung gini aja ya, Pak ya? Ya, Iya, betul. Pak, ya. Ye. Oke.